Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyamawardi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bersama tentang analisis varian satu jalan. Tentunya video ini adalah berkaitan dengan pengantar ANAVA. Ya. Tujuan pembelajaran mampu memahami fungsi analisis varian satu jalan. Kemudian yang kedua, mengetahui konsep analisis varian satu jalan. Kemudian yang kedua, mengetahui prasyarat analisis varian. Jadi nanti untuk varian satu jalan, analisis varian dua jalan itu prasyaratnya sama. Nanti yang membedakan berapa kali uji normalitas dan berapa kali uji homogenitas. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Analisis varian di sini, kalau di video ini berkaitan dengan ANAVA. Video sebelumnya kita telah membahas uji T. Nah, uji T itu digunakan untuk uji beda, uji Z dan uji T ya. Itu digunakan untuk menguji beda dua sampel. Apa yang diuji bedakan yaitu reratanya ya. Uji beda rerata dua sampel. Kalau ANAVA itu bisa langsung lebih dari dua sampel. Bisa 3, bisa 4 ya. Dan bisa 5 misalkan. Ya, jadi itu ANAVA ya, dia memiliki kelebihan, dia langsung bisa menganalisis sekaligus ya. Kalau uji T itu hanya 2. Kalau misalkan treatmentnya atau treatmentnya itu ada 3, maka kalau uji T membandingkan ini dengan ini 1 ya, kemudian ini dengan ini 2, kemudian ini dengan ini. Nah, nanti 3 kali uji ya. Kalau ANAVA itu bisa langsung sekaligus ya. Kemudian analisis ini disebut ANAVA karena prosedur ini melihat varian-varian yang muncul akibat beberapa perlakuan atau treatment ya. Kemudian ANAVA satu jalan, nah ini yang saya jelaskan satu jalan, memiliki dua variabel yang terdiri dari satu variabel dengan skala pengukuran nominal, yaitu variabel independen, dan satu variabel terikat dengan skala pengukuran interval atau rasio. Ya. Contoh, pengaruh metode belajar. Metode belajar ini adalah skalanya nominal, ya. Metode A, metode B, metode C, contohnya ya. Terhadap prestasi belajar. Nanti prestasi belajar ini skala pengukurannya itu adalah skala pengukuran interval. Nah, ini adalah contohnya. Contoh dari ANAVA satu jalan. Bagaimana kalau dua jalan? Kalau dua jalan itu memiliki 3 variabel ya. 3 variabel. 2 variabel independen dengan skala pengukuran nominal. Kemudian yang ketiga itu adalah variabel terikat dengan skala pengukuran interval atau rasio. Nah, jadi gitu. Bagaimana kalau misalkan 3 jalan? Kalau 3 jalan ya berarti memiliki 4 variabel. 3 variabel dengan skala pengukuran nominal, 1 variabel dengan skala pengukuran interval. Itu kalau 3 jalan. Nah, yang kita bahas hanya 1 jalan dan 2 jalan saja ya. ANAVA 2 jalan contohnya. Pengaruh metode belajar, metode belajar A, B, C, ini kan nominal. Dan jenis kelamin ini kan juga nominal. Nah, laki-laki, perempuan. Terhadap prestasi belajar. Nah, variabel ketiganya adalah prestasi belajar. Prestasi belajar adalah skala pengukurannya adalah skala pengukuran interval. Begitu. Apakah bisa yang dua variabel ini, yang pada ANAVA 2 jalan ini, 2 variabel ini skala pengukurannya interval? Bisa, akan tetapi harus ditransformasi ke skala nominal. Pada pertemuan awal statistika kita telah membahas bahwa kalau skala nominal itu tidak bisa ditransformasikan ke skala pengukuran atasnya, ordinal. Tidak bisa ke atas, tapi kalau ke bawah itu bisa. Contoh misalkan interval ke ordinal bisa ya. Interval ke nominal bisa. Saya kasih contoh misalkan gini. Saya mengukur motivasi. Motivasi itu kan dia skala pengukurannya itu kan skala interval.
Kalau mau dirubah ke nominal itu rubah saja, misalkan menjadi tiga apa, misalkan kita merubahnya menjadi 3 bagian. 1 motivasinya rendah, 2 motivasinya sedang, 3 motivasinya tinggi. Nah, kalau misalkan kita coba pikirkan bahwa rendah, sedang, tinggi itu kan ordinal. Akan tetapi ketika kita analisis varian, rendah, sedang, dan tinggi ini adalah skalanya nominal ya. Skalanya adalah nominal. Bagaimana contoh lain misalkan IQ itu kan skalanya interval, nilainya misalkan 140, 120. Biasanya di IQ itu kan punya kategori, misalkan superior atau normal. Nah, itu apa namanya? Kategori itu adalah skala pengukuran nominal. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi seperti itu. ANAVA, nah ini ANAVA ini berkaitan dengan cara analisisnya menggunakan cara manual ya, cara menghitung manual. Nanti ANAVA itu ada 1 jalan, 2 jalan, N jalan. Kemudian 1 jalan, 2 jalan, N jalan itu memiliki macam-macam sel sama dan sel tak sama. Jangan bingung dengan istilah ini ya. Sel sama itu kalau kita menghitungnya dengan manual itu nanti perhitungannya, cara menghitungnya itu berbeda caranya ya. Akan tetapi kalau Anda menggunakan Excel ataupun SPSS, ini sudah tidak lagi penting, karena di SPSS itu dia tidak membedakan sel sama atau sel tak sama. Cara menganalisisnya ya, Anda tinggal klik selesai, baik itu selnya sama atau selnya tak sama, begitu ya. Kemudian prasyarat analisis yang pertama adalah sampel diambil secara acak ya, sampel harus diambil secara acak. Kemudian antar populasi itu independen dan antar amatan sampel independen. Di sini saya kasih catatan kembali, pada video uji T itu juga ada prasyarat seperti ini. Maksud dari independen itu adalah tidak terkait antar populasinya, tidak terkait dengan amatan sampelnya, gitu ya. Jadi ini bukan berkaitan dengan uji independensi ya, bukan. Kalau yang ketiga ini adalah data diambil dari populasi berdistribusi normal. Nah, ini ada ujinya. Ujinya namanya uji normalitas. Uji normalitas bisa menggunakan chi-kuadrat, bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov, bisa menggunakan apa ya? Pokoknya ada banyak, ada beberapa dalam uji normalitas. Nah, kemudian uji populasi yang dibandingkan memiliki varian yang sama. Ujinya ada uji homogenitas varian. Uji homogenitas varian ini bisa menggunakan uji Bartlett. Kalau pada uji T itu tidak mempersyaratkan ada uji homogenitas varian. Kenapa? Karena di uji T itu nanti akan diasumsikan variannya sama atau asumsinya variannya berbeda, seperti itu. Jadi pada uji T itu tidak mempersyaratkan uji homogenitas varian ya. Ini model data analisis ANAVA 1 jalan sel sama. Model datanya ini yang saya tunjuk ini, XIJ sama dengan mu itu rata ya, plus alpha J plus epsilon IJ. Ini cara bacanya kayak E, ini bacanya adalah epsilon. XIJ sama dengan data ke I, jadi I itu urutan nanti pada perlakuan ke J ya. Jadi pada ANAVA itu kan ada perlakuannya tentunya lebih dari 2 ya. Kemudian mu sama dengan rata keseluruhan data, mu itu rata. Alpha J itu adalah mu J min mu, jadi mu perlakuan dikurangi dengan mu. Nah, jadi nanti setiap perlakuan nanti memiliki alfa ya. Kemudian epsilon IJ, nah epsilon IJ itu sama dengan XIJ min mu J, nah, atau simpangan data XIJ dari rata perlakuan ke J.
Nah, mu J sama dengan rata-rata populasinya. Yang berdistribusi normal dengan rata-rata 0. Simpangan dengan populasi sering disebut juga dengan galat atau error. Jadi epsilon IJ ini sering kali disebut juga dengan galat atau error. I, di mana I itu nanti berupa angka ya, 1, 2, 3 sampai ke A ya. Nanti pensimbolannya notasinya saya gitu, I sampai ke A. A ini bilangan ya, sampai berapa, misalkan 1000 atau 2000 ya datanya. Kemudian J ini perlakuan, jumlah perlakuan. Nah, ya. J ini adalah ya data juga atau berupa angka, perlakuan ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke B ya. B itu juga angka. A sama dengan data ke A, B perlakuan ke B gitu ya. Jadi A dan B ini nanti angka. Langsung saya kasih contoh agar bisa membayangkan dari fungsi ANAVA 1 jalan. 3 populasi, misalkan ini populasi ya, jadi ini berbicara populasi. Populasinya kok sedikit banget jumlah datanya, harusnya kan populasinya kan banyak ya, tapi ini sebagai contoh maka saya kasih sedikit ya. Kalau banyak nanti tidak bisa membedakan maksud dari contoh ini ya. 3 populasi diberikan perlakuan dengan metode berbeda, yakni metode A, metode B, dan metode C. Jika variabel terikatnya adalah prestasi dan data tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Metode A itu 2, 3, 3, 4. Metode B 2, 2, 4, 4. Metode C itu 1, 3, 3, 5. Yang diminta adalah carilah nilai alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Nyatakan semua data dengan model data XIJ. Nah, jadi kalau populasi itu kan tidak perlu analisis varian. Misalkan gini, jangan bingung dengan statement saya ini ya. Jadi misalkan saya mengambil 2 populasi, diambil ratanya, langsung bisa dilihat perbedaannya. Ya sudah, itu hasil perbedaannya. Kalau uji T dan ANAVA itu ketika kita ngambilnya sampel. Nah, ketika kita ngambilnya sampel, maka kita uji T. Ketika uji T itu menyatakan bahwa itu berbeda, maka bisa diterapkan ke populasinya. Sama halnya dengan ANAVA. ANAVA itu misalkan kalau ini populasi ya, misalkan ada A, B, dan C. Kita analisis varian, metode A, metode B, dan metode C, ternyata berbeda. Nah, berbeda ini bisa digeneralisasikan ke populasinya, seperti itu. Nah, yang saya contohkan dengan fungsi itu, ini adalah populasi. Jika Anda menggunakan sampel, misalkan ini sampel, maka nanti ada uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, uji normalitasnya itu 3 kali. 3 kali itu bagaimana caranya? Nah, caranya ini diuji normalitas dulu 1, sampel ke 1. Misalkan ini sampel, tapi ini contohnya populasi ya. Kemudian yang kedua normalitas, ketiga normalitas. Kalau uji homogenitas itu bisa langsung sekaligus, sekaligus, gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Bagaimana kalau misalkan ada 4 perlakuan ya, ada 4 kali uji normalitas, uji homogenitasnya 1 kali untuk ANAVA 1 jalan ya. Nah, jawabnya kita harus mencari mu-nya terlebih dahulu. Mu sama dengan ini mu keseluruhan ya, data itu dijumlahkan dibagi 12, itu sama dengan 3. Mu 1 itu adalah perlakuan ke-1, 2, 3, 3, 4. Saya tunjukkan. Nah, ini ya, 2, 3, 3, 4 dibagi 4 ya, sama dengan 3. Mu 2 itu adalah rata pada perlakuan kedua, 2 ditambah 2 ditambah 4, 4. Nah, 12 per 3 sama dengan 3. Mu 3 sama dengan 1 plus 3 plus 3 plus 5, 12 per 4 sama dengan 3. Ternyata ratanya sama ya, rata sama. Kalau alfa 1, alfa 1 itu mu 1 dikurangi mu 3 dikurangi 3, mu 2 dikurangi mu sama dengan 3 min 3, mu 3 min mu itu 3 min 3, itu semuanya
hasilnya adalah 0. Dari contoh ini diperoleh bahwa mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Alfa 1 itu sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3. AJ bernilai 0. Dengan kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh metode terhadap prestasi, begitu ya. Jadi bisa melihat reratanya langsung karena ini kita membahasnya ini adalah populasi. Kalau sampel maka harus diuji ANAVA terlebih dahulu atau uji T terlebih dahulu, begitu. Ya. Kita ingin menjawab di persamaan ini ya. Ini persamaan ini kita akan menentukan XIJ masing-masing. Ini untuk perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3. Epsilon data ke 1. Ini kan 2 ini data ke 1 ya, X-nya ya. Pada perlakuan 1, data ke 1 pada perlakuan ke 1. Epsilon 1, 1. Sama dengan X11. X11 kan 2. Min mu1. Mu1 itu kan 3. Tadi kita sudah nyari. 2 min 3 sama dengan min 1. X11 sama dengan mu plus alfa 1 plus epsilon 11. Nah, itu sama dengan 3 plus 0 plus min 1 sama dengan 2. Nah, ini sebenarnya saya menunjukkan bahwa nilai ini kan persamaan dari ANAVA 1 jalan yang saya tunjuk ini ya. Kemudian kita mencari epsilon, itu kan rumusnya sudah diketahui X IJ min mu J. Nah, itu kan 2 min 3 sama dengan min 1. Saya masukkan ke sini. Kalau dimasukkan itu akan hasilnya sama. Ini kan sama dengan XIJ-nya. Begitu ya maksudnya. 3 ini akan sama dengan XIJ-nya ini. Itu ya maksudnya. Jadi menentukan bisa dibuktikan dengan cara seperti itu. Jangan bingung dengan apa yang banyak ini. Langkahnya sama ya. Contoh kedua ya, agar bisa memahaminya. Contoh yang kedua adalah 3 populasi diberikan perlakuan dengan media berbeda, yakni media A, B, dan C. Jika variabel terikatnya adalah prestasi dan data tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Datanya ini 4, 5, 5, 6, 7, 7, 5, 5, 5, 7, 7, 9. Carilah nilai alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Seperti pada sebelumnya, kita harus mencari rata totalnya dulu. Rata totalnya itu 6. Kemudian rata pada perlakuan 1, 5. Rata pada perlakuan 2, 6. Rata pada perlakuan ketiga, perlakuan ketiga kan media C, yaitu 7. Ini bisa terlihat ya, langsung terlihat bahwa berbeda ini ya. Alfanya nanti akan saya tunjukkan. Alfa 1 itu mu1 min mu, sudah 5 min 6 sama dengan min 1. Kemudian alfa 2 mu2 min mu sama dengan 6 min 6, 0. Alfa 3 itu mu3 min mu sama dengan 7 min 6 sama dengan 1. Berbeda nggak alfanya? Ya, maka dalam ANAVA ini nanti bisa melihat reratanya atau bisa juga melihat alfanya. Tapi biasanya yang disajikan dalam nanti SPSS itu adalah reratanya ya, reratanya. Ya, lebih informatif ya, karena yang sering kita gunakan itu kan mu ya. Ini kan berbeda. Dari contoh ini diperoleh mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, tidak sama dengan alfa 3. Nah, di sini tidak semua alfa J bernilai 0. Ini kan tidak semua bernilai 0. Kalau bernilai 0 semua, itu nanti tidak ada pengaruh. Tetapi ini tidak ada tidak semua AJ bernilai 0. Ada min 1, ada yang 0, ada yang 1. Dengan kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh media terhadap prestasi. Begitu ya. Ini yang perlu Anda pahami ketika membuat hipotesis, ketika Anda menggunakan analisis varian satu jalan. Hipotesisnya itu nanti gini, seperti yang tadi saya sampaikan. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, mu-J sampai ke mu-J. H0-nya itu hipotesis alternatifnya.
Kalau hipotesis alternatifnya itu mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu2 tidak sama dengan mu3. Kenapa di sini tidak dituliskan mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3 tidak sama? Karena tidak begitu ya. Karena bisa jadi yang berbeda hanya salah satu saja. Misalkan mu1 tidak sama dengan mu2, tapi mu2 ini bisa sama dengan mu ketiga. Nah, itu hipotesis alternatifnya ya. Nah, atau bisa dengan kalimat paling sedikit ada dua rerata yang tidak sama, dua rerata pada perlakuan. Nah, begitu. Alternatif yang kedua menggunakan alfa. Alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 dan seterusnya sama dengan alfa J, itu sama dengan 0. Semuanya sama dengan 0 seperti yang tadi saya contohkan. Hipotesis alternatifnya paling sedikit ada satu yang nilai alfa J-nya tidak sama dengan 0. Jadi ada satu saja alfa J-nya tidak sama dengan 0, maka nanti hipotesis alternatifnya yang akan diterima gitu ya. Atau bisa juga menggunakan kalimat ini. Kalau menggunakan kalimat tidak ada pengaruh antara variabel bebas yang tadi saya contohkan, variabel bebasnya misalkan metode, dengan variabel terikat. Atau alternatif yang kedua adalah variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatifnya adalah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Jadi itu ya, membuat hipotesisnya. Ini tentunya nanti untuk sampel ya. Pada contoh sebelumnya, ini saya tekankan di sini. Pada contoh sebelumnya, bahwa data di atas data populasi yang tadi saya contohkan itu data populasi. Tapi kalau misalkan penelitiannya menggunakan sampel, maka butuh ANAVA, maka perlu hipotesis. Nah, gitu maksudnya. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Analisis varian pada sampel akan dijelaskan pada video berikutnya. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat belajar statistika, dan statistika itu mudah. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.